Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar SPMSI. Saya salah satu dosen pada program studi Agribisnis Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT, terutama dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini. Saya mendapat kepercayaan untuk mengampu mata kuliah wajib program studi, yaitu pertanian berkelanjutan. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester genap dengan kode AWP 6038 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Nah, mata kuliah ini atau mata kuliah pertanian berkelanjutan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, prinsip, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis sistem pertanian konvensional dan alternatif, serta mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas strategi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Nah, adapun sub capaian pembelajaran yang ditargetkan dalam mata kuliah ini terdiri dari 13 poin, yaitu 1. Mampu menjelaskan pengertian pertanian berkelanjutan. 2. Mampu menjelaskan definisi pertanian berkelanjutan. 3. Mampu menjelaskan agroekosistem dan keanekaragaman hayati. 4. Mampu menjelaskan konservasi tanah dan air. Dan yang kelima, mampu menjelaskan pupuk organik dan pupuk hayati. Kemudian yang keenam, mampu menjelaskan agroforestry. Yang ketujuh, mampu menjelaskan perubahan iklim dan pertanian. Kemudian yang kedelapan, mampu menjelaskan sistem pertanian berkelanjutan. Yang kesembilan, mampu menjelaskan agribisnis berkelanjutan. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan kebijakan pertanian berkelanjutan. Kesebelas, mampu menjelaskan pemasaran produk pertanian berkelanjutan. Ke-12, mampu menjelaskan keuangan dan ekonomi pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan pengembangan masyarakat dan pertanian berkelanjutan. Nah, dalam perkuliahan ini, bahan ajar yang digunakan mencakup slide PPT, buku ajar, dan buku-buku referensi yang relevan. Pada mata kuliah ini saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar. Tujuannya adalah memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan SCL ini dikombinasikan dengan berbagai metode seperti expository, kemudian discovery learning, small group discussion, ya, kemudian cooperative learning. Selain itu, saya juga menerapkan metode DIA, ya, yaitu delivery, interaktif, dan assessment dalam penyampaian materi. Nah, sedangkan untuk evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah aktivitas dan partisipasi mahasiswa, termasuk kehadiran, yaitu sebesar 25%, kemudian kuis 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Nah, demikian penjelasan saya terkait pengampu mata kuliah pertanian berkelanjutan. Dan baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita, ya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang agribisnis berkelanjutan. Namun sebelum saya masuk pada materi, saya akan kira-kira gimana keadaannya semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya.
siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Bagaimana dengan tugas-tugas pekan lalu? Apakah sudah dikerjakan? Ya, itu kan dimasukkan di sparring ya. Ya. Kemudian terkait dengan presensi, nanti mahasiswa akan mengisi di sparring ya seperti biasa. Dan di samping itu juga saya nanti akan absen secara manual. Kemudian saya akan mereview ya pertemuan kita pekan lalu ya. Jadi ini sekalian sebagai kuis kita pada hari ini ya. Jadi pertanyaan kuis kita pada hari ini adalah terkait dengan materi pada pertemuan kita pekan lalu. Nah, saya ingin menanyakan bahwa adakan aktivitas kita ya, manusia yang menjadi penyebab utama terjadi peningkatan gas rumah kaca. Ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab apa aktivitas manusia yang paling signifikan ya, yang berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca? Silakan mungkin. Ya, baik, saya Pak. Ya, yang saya ketahui tentang penyebab perubahan iklim saat ini adalah salah satunya tadi yang Bapak sebutkan, yaitu gas rumah kaca, yang dimana gas rumah kaca ini adalah terperangkapnya sinar panas matahari di dalam atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global. Ya, pemanasan ini berawal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan lain sebagainya. Terus adanya deforestasi. Ya, terus penumpukan sampah juga termasuk salah satu bagian dari pemanasan global ini, Pak. Ya, terima kasih jawaban yang sangat bagus dari Said. Barangkali ada yang ingin menambahkan, masih ada beberapa aktivitas manusia yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan gas rumah kaca. Saya Pak, saya ingin menambahkan, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu manufaktur barang, produksi makanan dan pertanian, terus penggunaan CFC. Ya, tadi oke, jawaban yang cukup bagus ya. Jadi ini nanti akan saya ambil sebagai nilai kuis ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu agribisnis berkelanjutan. Nah, definisi dari agribisnis berkelanjutan ini adalah sebuah pendekatan holistik. Nah, holistik ini berasal dari bahasa Yunani ya. Holisme, asal katanya adalah dari kata holis ya, yang berarti keseluruhan. Jadi dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara keseluruhan ya, dalam mengelola seluruh mata rantai agribisnis. Nah, mata rantai agribisnis itu kan yang kita kenal dengan subsistem utama ya. Ada 4 subsistem utama dalam agribisnis yang biasa kita kenal dari hulu ke hilir. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab apa saja keempat subsistem utama dari agribisnis itu. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Saya akan menyebutkan 4 subsistem yang ada di dalam agribisnis. Yang pertama yaitu subsistem hulu, yang dimana penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Yang kedua yaitu subsistem usaha tani, merupakan kegiatan inti produksi di lahan pertanian seperti penanaman,
pemeliharaan, dan pemanenan. Terus yang ketiga yaitu subsistem hilir, pengelolaan hasil pertanian menjadi produk yang jadi atau setengah jadi. Contohnya seperti singkong yang diolah menjadi keripik lalu dipasarkan. Terus yang terakhir yaitu subsistem penunjang, kegiatan yang menunjang usaha ketiga subsistem di atas seperti lembaga keuangan, penyuluhan, pelatihan, riset dan infrastruktur. Mungkin itu saja. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang bagaimana konsep rantai pasok berkelanjutan. Ya, jadi dalam hal ini fokusnya adalah kepada transparansi, ya, kemudian traceability dan tanggung jawab bersama. Nah, yang dimaksudkan dengan transparansi ini adalah keterbukaan informasi mengenai asal-usul produk. Ya, jadi misalnya ada sebuah perusahaan, ya, dia harus mencantumkan dari mana asal-usul produk itu. Ya, jadi dari mana asalnya, kemudian siapa yang memproduksi, ya, kemudian di mana diproduksi, seperti apa proses produksinya. Nah, itu harus transparan. Nah, karena di era sekarang di mana setelah terjadi ada kesadaran dari masyarakat, ya, yang ingin mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang aman, maka ini harus dilakukan, ya. Jadi transparansi ini harus dilakukan, ya. Bahkan ada perusahaan itu yang dia memasang semacam barcode, ya, di dalam produknya. Jadi ketika kita QR, ya, QR. Jadi ketika kita men-scan QR yang ada di produknya itu, langsung muncul ini produk dari mana, siapa yang produksi. Nah, kalau misalnya kita yang peduli terhadap lingkungan, kemudian melihat bahwa ternyata produsennya itu adalah perusahaan yang melakukan penggundulan hutan atau deforestasi tadi, ya, maka kita tidak akan orang yang sadar akan lingkungan, mereka tidak akan mau membeli. Ya, seperti misalnya contoh kasus, ya, yang pernah terjadi di sawit kita, produk minyak sawit kita. Itu kan pernah ditolak oleh negara-negara di Eropa. Itu karena disinyalir bahwa produsen minyak sawit itu memproduksi sawit itu dengan melakukan penggundulan hutan. Nah, itu kan penggundulan hutan ini kan salah satu aktivitas yang bagi kita, ya, yang peduli lingkungan adalah aktivitas yang tidak berkelanjutan, ya, karena itu akan menambah gas, ya, gas karbon dioksida di udara, kemudian juga mengurangi kemampuan tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida yang ada di udara dalam proses fotosintesis, ya. Kemudian aspek keberlanjutan dalam produk bernilai tambah, ya. Jadi kan aktivitas agribisnis itu adalah aktivitas untuk memperoleh nilai tambah, ya. Nah, terkait dengan pertanian berkelanjutan atau agribisnis berkelanjutan, maka memastikan proses penambahan nilai tambah yang juga berkelanjutan, ya, diantaranya pemanfaatan limbah pertanian, ya, kemudian sumber bahan baku lokal, ya, memanfaatkan sumber bahan baku lokal, ya, lebih mengutamakan penggunaan sumber bahan baku lokal, kemudian proses produksi yang ramah lingkungan, ya, misalnya kita menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, ya, kemudian juga terkait dengan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi memastikan praktek ketenagakerjaan yang adil, ya, kemudian upah yang layak dan kondisi kerja yang aman bagi semua pekerja yang terlibat dalam proses pengolahan produk bernilai tambah. Ya, jadi demikian, ya, materi yang sempat saya antarkan pada pertemuan kali ini, dan sebagai oleh-oleh
ya. Jadi tak lupa saya memberikan tugas ya. Jadi tugas ini juga tujuannya adalah untuk melatih adik-adik sekalian untuk bisa lebih terlatih, kemudian lebih kritis dalam aktivitasnya ya. Jadi adapun tugas yang ingin saya berikan ya pada hari ini itu proposal pengembangan produk bernilai tambah. Ini adalah tugas individu. Petunjuknya bahwa identifikasi satu produk pertanian primer ya yang melimpah di daerah Anda. Ya kira-kira apa produk pertanian primer yang melimpah di daerah Anda, kemudian buat proposal pengembangan produk bernilai tambah dari komoditas tersebut ya. Kemudian cantumkan apa nama produknya, kemudian berikan deskripsi ya terkait dengan produk tersebut, kemudian target pasarnya siapa, kemudian proses produksinya seperti apa ya secara singkat saja, kemudian dari sisi mana aspek keberlanjutannya dan berapa estimasi biaya atau seperti apa potensi keuntungan dari produk tersebut. Saya kira itu. Kalau ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan tugas, saya persilakan. Saya Pak, ini tugasnya dikumpulkan di mana Pak? Ya, jadi seperti biasa tugas dikumpul di sparring ya dalam bentuk PDF. Siap. Ya, jadi masing-masing mahasiswa mengirimkan atau mengupload di sparring tugas tersebut. Siap Pak. Saya kira sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sekalian yang berkenan hadir pada perkuliahan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang baik untuk kita ketemu pada pertemuan selanjutnya di pekan depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.